Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sholatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan juga kita tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku yang saya cintai, kita akan belajar akidah akhlak, memasuki materi selanjutnya. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang makhluk gaib jin, kemudian pada perjumpaan ini kita akan membahas tentang setan. Namun sebelumnya silakan anak-anakku ialah membuka buku paketnya di halaman ke-97. Siapakah setan itu sehingga kita jangan sampai takut, bahkan kita harus menjauhi dari bujuk rayu setan. Oke. Nah, kata setan itu berasal dari kata asyatinu, artinya yang keji dan jahat. Oke, asyatinu artinya yang keji dan jahat. Nah, setan merupakan sifat keji, sifat jahat, sifat yang buruk yang bisa dimiliki manusia maupun jin. Jadi, setan itu merupakan sifat yang keji, yang buruk, yang bisa dimiliki oleh manusia dan jin. Sehingga kalau manusia kok senantiasa melakukan keburukan, melakukan sesuatu yang keji, akhirnya menjadi kebiasaan, maka manusia itu memiliki sifat seperti setan. Jin pun juga demikian, ada jin baik dan ada jin buruk. Kemarin ada jin muslim dan ada jin kafir. Namun kalau ada jin yang suka mengganggu, suka menyesatkan orang, maka itu juga termasuk memiliki sifat syaitan. Mari kita membaca firman Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Shadaqallahul adzim. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa, yaitu kebohongan yang mereka ada-adakan. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa setan bisa merupakan sifat yang ada dalam diri manusia maupun ada dalam diri jin. Nah, pemimpin setan itu disebut iblis. Nah, iblis merupakan makhluk Allah yang sangat membangkang, bahkan tidak mau bersujud kepada Allah. Sehingga apa? Iblis ditempatkan di neraka selama-lamanya. Namun, iblis tidak akan mati sampai hari kiamat tiba. Kenapa? Karena iblis diberi kesempatan oleh Allah untuk menggoda manusia agar apa? Apakah imannya kuat dan apakah imannya lemah? Kalau imannya kuat, pasti tidak akan mengikuti iblis. Namun kalau imannya lemah, pasti akan bisa mengikuti iblis. Sehingga apa? Bisa tinggal di neraka seperti iblis dan nantinya ditemani iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita memiliki sifat setan. Jangan sampai kita memiliki sifat buruk. Kalaulah kita punya sifat buruk, maka kurangi. Nah, kita harus baik. Menjadi watak kita, kebiasaan kita harus baik. Sekarang kita ketahui bahwa sifat-sifat setan itu bagaimana? Nah,
di halaman ke-98 disebutkan sifat-sifat setan yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita. Apakah itu? Ialah satu, menipu, yaitu menipu orang lain, berbuat bohong kepada orang lain. Jangan sampai kita menipu. Kalau kita menipu berarti diri kita ada sifat setan. Kemudian yang kedua, pendendam. Wah, dia punya ingin dendam dengan orang lain karena dia disakiti, kemudian dia ingin balas dendam lagi. Nah, itu berarti diri kita punya sifat setan. Kemudian yang ketiga, memberikan janji-janji yang bohong. Jadi kita berjanji dengan orang lain, namun kita berbohong, kita tidak menepati janji kita, berarti diri kita punya sifat setan. Kemudian yang keempat, membangkitkan angan-angan kosong, yaitu apa? Ingin ini, tapi tidak disertai dengan kemampuan, tidak disertai dengan usaha. Pingin pintar tapi tidak mau belajar, pingin sukses tapi tidak mau bekerja, sama saja. Kemudian sombong dan merasa dirinya lebih baik. Nah, ini sifat sombong, merasa dirinya pandai, merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya. Bahkan itu tanda-tanda memiliki sifat setan. Kemudian menimbulkan perselisihan dan permusuhan, suka berkelahi dengan temannya, suka berkelahi dengan kerabatnya. Itu berarti tidak mau rukun, berarti punya sifat setan. Kemudian yang ketujuh, menyesatkan manusia dari kebenaran, mengajak manusia supaya tidak melakukan kebaikan, mengajak manusia supaya tidak sholat, tidak ngaji, tidak mau sekolah, tidak mau belajar, berarti itu punya sifat setan. Kemudian yang kedelapan, menimbulkan perasaan sedih dan duka cita di hati manusia, selalu menampakkan kesedihan, kemudian menimbulkan kesedihan kepada orang lain, berarti kita masih mempunyai sifat setan kalau melakukan poin-poin sifat-sifat setan itu. Anak-anakku, jangan sampai kita memiliki sifat setan. Nah, terus sifat apa, Pak? Ya, sifat seperti malaikat, yaitu taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Kalau punya sifat setan, berarti kita membangkang kepada Allah, tidak mau melakukan kebaikan. Kita akhirnya apa kalau memiliki sifat setan? Suka berbohong, tidak menghormati orang tua, malas belajar. Itulah yang harus kita jauhi dalam diri kita. Itulah anak-anakku, materi pada perjumpaan ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap semangat belajar dan belajar. Sekian dari Pak Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.